Ikhwani ibadallah, di antara mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau bisa mengerti, mendengar, bahkan bisa berbicara dengan hewan. Salah satu hewan yang dikabarkan dalam Al-Quran yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seekor semut. Sampai-sampai ada salah satu nama surat dari Al-Quran, yakni surat An-Naml, yang artinya seekor semut. Disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun, yang maknanya hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan dari Raja Semut. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ikhwani ibadallah, lalu apa saja dialog antara Nabi Sulaiman dan seekor semut yang disebutkan dalam Quran surat An-Naml ini? Karena kalau di Qur'annya kan cuma sederhana, tapi sebenarnya dialognya itu panjang. Nah, makanya ada salah satu kisah namanya kitab An-Nawadir. Dalam kisah yang nomor 149, di sana disebutkan, dijelaskan dialog antara Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika melewati sebuah lembah semut, beliau mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya karena khawatir atas mereka, wahai semut, masuklah ke dalam rumahmu, dan seterusnya, seperti yang ada dalam surat An-Naml. Lalu beliau mengucapkan salam kepadanya. Lalu semut itu berkata kepada Nabi Sulaiman, keselamatan semoga tetap atasmu, wahai orang yang akan rusak, yang selalu sibuk dengan urusan kerajaannya. Demi Allah, sesungguhnya saya ini semut yang lemah. Saya mempunyai 40.000 pengawal. Setiap pengawal memimpin 40 barisan. Setiap barisan sebagaimana luas antara timur dan barat. Lalu beliau bertanya, mengapa kalian berpakaian hitam? Semut menjawab, karena sesungguhnya dunia ini rumah musibah, dan warna hitam itu pakaian orang-orang yang kena musibah. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, lalu apa takik yang ada di tengah tubuhmu itu? Semut menjawab, dia adalah sabuk pelayan untuk ketaatan. Nabi Sulaiman bertanya kembali, mengapa kalian menjauh dari manusia? Semut menjawab, karena mereka dalam keadaan lupa, dan menjauh dari mereka itu lebih baik. Beliau bertanya kembali, mengapa kalian telanjang? Semut menjawab, demikianlah kami datang ke dunia ini dan demikianlah kami keluar darinya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, seekor semut di antara kalian berapa banyak biji-bijian yang dimakan? Semut menjawab, 1 atau 2 biji. Beliau bertanya, mengapa? Semut menjawab, karena sesungguhnya kami ini dalam perjalanan. Orang yang bepergian jika ringan bawaannya, ringan pula punggungnya. Beliau bertanya kembali, apakah engkau mempunyai kebutuhan? Semut menjawab, engkau itu orang yang lemah, minta kepada orang lemah itu tidak boleh. Luar biasa, Nabi Sulaiman dianggap lemah. Beliau berkata, engkau harus minta kebutuhan kepadaku. Lalu semut menjawab,
Kalau begitu tambahilah rizki dan umurku. Nabi Sulaiman berkata, mintalah sesuatu yang ada padaku, maksudnya yang beliau mampu. Lalu semut menjawab, sesungguhnya tersampainya kebutuhan itu dari Allah, maksudnya yang semut minta itu hanya kepada Allah. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, siapa namamu? Dia menjawab, Munzirah. Jadi ini nama semut yang disebutkan dalam Quran surah An-Naml, dan ini ratunya. Atau Mundirah itu namanya artinya tukang mengingatkan. Mundirah dari Andaro Yundir, yaitu saya mengingatkan teman-temanku dari dunia yang penuh sihir ini. Kemudian dia berkata, wahai Sulaiman, apa yang membanggakan engkau dari apa-apa yang telah diberikan kepadamu dalam kerajaan ini? Nah, ini beliau semutnya gantian bertanya kepada Nabi Sulaiman. Jawab beliau, cincin, karena dia berasal dari surga. Karena Nabi Sulaiman itu terkenal punya cincin dari surga. Lalu semut bertanya, apakah engkau mengerti maksudnya? Lalu Nabi Sulaiman menjawab, tidak. Dia berkata, semut berkata ya, maksudnya adalah sesungguhnya apa-apa yang engkau miliki di dunia ini seperti seukuran permata cincin ini. Lalu semut bertanya, apakah ada selain ini? Nabi Sulaiman menjawab, permadani dari surga di atas angin. Ini yang digunakan Nabi Sulaiman untuk terbang itu. Lalu semut berkata, ini menunjukkan bahwa semua apa-apa yang ada padamu itu seperti angin. Hari ini ada padamu dan besok mungkin ada pada orang lain. Lalu Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya berangkatnya angin itu selama 1 bulan dan kembalinya juga selama 1 bulan. Lalu semut berkata, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya umurmu itu pendek, sedangkan engkau tergesa-gesa dalam perjalanan. Lalu Nabi Sulaiman berkata, saya mengerti ucapan burung. Semut menjawab, sibukkanlah dirimu dengan bermunajah kepada Allah, jangan sibuk berbincang dengan selainnya. Luar biasa ya. Jadi salah satu peringatan dari semut, meskipun Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, tapi apa katanya? Sibukkanlah dirimu dengan bermunajah kepada Allah, jangan sibuk berbincang kepada selainnya. Lalu beliau berkata, jin dan manusia melayaniku. Nah, kata semut, ini memberi isyarat bahwa sesungguhnya Allah berfirman, makhluk telah sibuk melayanimu. Oleh karenanya, sibukkanlah dirimu dengan melayaniku. Beliau berkata, saya merasa senang dengan cincin ini, karena ia bertuliskan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu semut menjawab, merasa senanglah dengan yang dinamai, bukan namanya. Masya Allah. Ini Mundirah yang semut yang selalu mengingatkan. Bahkan Nabi Sulaiman saja itu dinasehati. Jadi ini adalah salah satu kisah yang disebutkan di Quran surah An-Naml. Jadi lengkap dari dialog antara semut dan Nabi Sulaiman. Kalau di Quran kan hanya sedikit, tapi di kitab ini dijelaskan oleh Sohibun Nawadir terkait dengan perkataan beliau dengan seekor semut. Wallahu a'lam bisihhati hadhihi hikayah.